Ya, udah. Sudah saya record. Oke, kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang berbahagia pada sore hari ini. Selamat datang di Kombel Kelas Inspirasi. Kita akan menyelenggarakan Kombel bulanan, kegiatan webinar bulanan yang dilaksanakan oleh Kombel Inspirasi setiap bulan, yang dilaksanakan sudah sekitar 3 kali dan ini yang ketiga. Dan mengenai pertanyaan link sertifikat dan daftar hadir nanti bisa di chat di tengah-tengah acara. Saya ini pada hari ini melakukan webinar dengan judul penerapan budaya positif di sekolah. Di situ nanti ada materi dan juga ada video yang akan saya sampaikan. Hal ini saya lakukan, salah satu saya minta tolong juga, ini adalah satu tugas aksi nyata modul 1.4 yang belum saya kerjakan. Jadi minta tolong bantuannya teman-teman untuk menonton. Ya, terima kasih dulu. Baiklah, kita akan mulai ke acara. Langsung saja saya akan kasih video. Sebelum itu nanti apabila tidak bersuara, silahkan Bapak Ibu beritahu saya ya. Karena ini baru pertama kali saya menggunakan Google Meet. Oke, kita ulang dulu. Belum. Sudah terlihat Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Sudah Pak Fizi, tapi tidak ada suaranya. Belum. Iya, tapi belum ada suara. Ada apa nih ya? Oke, tunggu ya. Kayaknya lagi nyantai-nyantai lu Pak Fizi. Ada suaranya? Your dream pick about way. Baru mulai Fizi. Nggak ada suaranya Pak. Take your seats. Yo, teacher. Semangat Pak Fizi. Belum. Oke. Halo. Dah. Saya cari dulu suaranya ya. Ada masalah apa ini di Google Meet nih. Ini pertama kali saya menggunakan ini live streaming, jadi mohon maaf nih. Biasanya kalau kita share screen itu ya bersuara ya. Personal signal. Oke. I'll tell you, Julio, if you turn around. Kadang muncul suaranya Pak Fizi, kadang nggak muncul. Your dream pick about way. Big butts. You dream about your mama. Take your seats. Yo, teacher. Shamika's feeling sick today. Yeah, sick of damn teachers. Hello, Shika. Okay, because this is our first day, I have a surprise for all of you. What? I'll tell you, Julio, if you turn around. Today, there will be no schoolwork. Shamika, don't do that. Shamika, don't. Well, what? What are you gonna do? Suspend me? Go ahead, suspend me. I wanna leave. I wanna leave. Hey, look, the fool's leaving already. Sit down.
You see this? This means that this year is going to be different. This year is going to be about more than school. This year we are going to be a family. But you don't look nothing like me. I am going to be your family, and you are going to be my family, and that means that I am not leaving, and you are not leaving. Do you have any lip gloss? Yeah. Oke, itu tadi video pertama. Mungkin tanpa suara akan saya jelaskan dulu ya. Suara saya terdengar nih Bapak Ibu? Dengar, Pak. Oke. Jadi itu tadi adalah sekolah yang ada di salah satu negara di Amerika. Sekolahnya ini siswanya bermasalah. Jadi macam-macam situ kelakuan siswanya kan, kalau melihat di video mungkin ya tidak sama lah dengan kita ya. Cuma di situ ada seorang guru namanya Ron Clark. Namanya Clarken lah. Mungkin Bapak Ibu dapat melihat video tersebut seperti apa. Dapat kita lihat bahwa di dalam kelas tersebut ya bermasalah sekali sih. Nah, di si Ron Clark itu memiliki berjuang dapat diambil pelajaran bahwa dalam film itu hanya potongan ya, bahas bagian kelas, di mana si Ron Clark itu menerapkan budaya positif tanpa memarahi siswa, tanpa melakukan kekerasan. Padahal di situ siswanya sangat kurang ajar kan. Nah, pada materi kita hari ini mungkin akan sesuai dengan hal tersebut. Adapun materi yang saya sampaikan adalah sebagai berikut ya, tunggu dulu. Nanti kita sambung lagi videonya. Presentasi aksi nyata, tunggu dulu ya. Nah, saya buka kembali nih. Ini. Judul di sana sudah diketahui, penerapan budaya positif di sekolah oleh Ahmad Tafiji. Nah, selanjutnya materinya adalah apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya budaya positif. Nah, budaya positif seperti yang dilakukan seperti guru si Clark tadi, dia tidak memarahi tapi dia membuat aturan tapi sesuai yang dikehendaki, sesuai dengan karakter siswa. Jadi melalui pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan siswa melalui pembelajaran. Kalau di sini ya, positif adalah lingkungan sekolah yang membangun sikap, perilaku dan kebiasaan positif melalui pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan siswa, pembelajaran yang bermakna dan kedisiplinan yang mendukung. Nah, kita lihat kelas tadi bagaimana ada hubungannya, sangat berlawanan dengan arti budaya positif. Cuma si guru tadi, kita sebagai guru atau si Clark tadi berusaha meminimalisir hal yang negatif menjadi positif dengan tidak memarahi siswa, tidak membentak atau memukul dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita mempelajari hal itu, yaitu apa itu budaya positif. Seperti pengertian yang saya tulis di presentasi saya, budaya positif adalah lingkungan yang sekolah yang membangun sikap, perilaku, kebiasaan positif melalui pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan siswa. Oke, kita lanjut. Saya ini sebenarnya nggak suka ya textbook seperti ini. Tapi, nah, pertama yang harus diubah dalam perubahan positif ini, satu adalah kita sendiri dan juga siswa dan cara-cara yang lama. Satu, kalau cara dulu ya, guru adalah pusat dari dalam kelas itu, kita berpusat pada guru dan siswa
artinya siswa hanya ibarat dalam sebuah film itu kayak bukan pemeran utama. Nah, sedangkan paradigma yang baru atau gaya kurikulum yang baru ini, kita harus berpusat pada siswa. Jadi kita ini hanya sebagai di dalam kelas itu hanya sebagai pemeran pembantu aja, karena jadi yang utama adalah siswa. Jadi kalau dulu sedikit-sedikit guru, sedikit-sedikit guru. Nah, kalau sekarang berbeda karena apa? Karena guru sekarang bahkan guru sekarang lebih ketinggalan daripada muridnya karena banyak teknologi yang membantu siswa. Jadi guru ketinggalan. Jadi guru di sini bukan sebagai yang berpusat lagi. Kalau berpusat sebagai guru pusat ilmu, berarti kalau siswa tidak paham, siswa tidak dapat, selalu apa yang ditanyakan selalu guru. Itu masih gaya dulu. Nah, kalau sekarang, kalau kita masih memakai seperti itu, maka kita yang ketinggalan. Jadi sekarang kita berpusat pada siswa karena siswa sekarang banyak yang lebih tahu dari kita karena dibantu oleh teknologi. Jadi kita jangan bingung nanti waktu menjelaskan di dalam kelas, siswanya lebih tahu duluan daripada kita karena siswanya sering menggunakan AI atau Google, ada YouTube dan sebagainya. Jadi untuk paradigma bahwa kita adalah pusat dari segala informasi di dalam kelas mungkin sekarang berubah karena siswa sudah memiliki gadget, sudah mempunyai sumber baru selain kita. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang kedua, disiplin positif ya, pada materi saya ini adalah pendekatan dan pengelolaan perilaku siswa dengan menghargai kebutuhan mereka dan mendidik dengan cara membangun kesadaran dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip disiplin positif: 1. Memberikan pilihan yang positif dan mendukung, menekankan pemecahan masalah, dan menghindari penghukuman yang merusak motivasi belajar. Jadi seperti yang di video tadi, si guru tidak memberikan hukuman, namun guru memberikan pertanyaan, melayangkan pertanyaan apa solusi yang terbaik untuk permasalahan di dalam kelas. Jadi bukan seperti dulu, mungkin kita waktu menjadi guru kan, waktu menjadi murid, kalau salah sedikit dimarahin guru kan. Nah, sekarang berbeda. Kita menggunakan cara-cara yang baru, mungkin cara-cara yang lebih pendekatan yang lebih bagus. Artinya tanpa menggunakan hal negatif seperti mengatakan kata jangan atau tidak boleh, tidak ada di situ. Cuma kita melayangkan apa hal yang baik yang bisa kita lakukan supaya pertanyaannya apa hal yang baik yang bisa kita lakukan supaya sekolah ini menjadi kelas ini menjadi lebih baik, dan itu kita tanyakan kepada siswa. Bukan kita membentak siswa atau itu tidak boleh misalnya begitu ya, atau itu jangan kamu lakukan, jangan ada kata-kata seperti itu di dalam kelas. Ini berkaitan dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kita langsung saja ke materi selanjutnya, motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi intrinsik, dorongan dari luar, misalnya hadiah atau hukuman. Kita bisa memberikan reward apabila siswa kita mendapat sesuatu yang bagus, misalnya bisa menjawab pertanyaan atau membuat mengerjakan tugas lebih cepat atau dia paham, kita bisa memberikan reward. Nah, untuk motivasi intrinsik itu dorongan dari dalam diri siswa sendiri berdasarkan pemahaman nilai dan tujuan pribadi. Itu di dalam dirinya. Kalau siswa tersebut, biasanya yang saya ketahui ya, misalnya siswa tersebut bermasalah atau siswa tersebut diam saja seperti yang di video pertama yang saya tampilkan tadi, itu ada siswa yang diam saja, dia sebenarnya dia itu pintar, namun dia cara mengungkapkannya nggak tahu dan menganggap orang lain, meremehkan orang lain, makanya dia diam, tidak peduli apa yang disampaikan oleh guru dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar, apa reaksi lingkungan sekitar itu dia nggak peduli. Nah, itu adalah dorongan dari dalam dirinya sendiri, dan hal itu bisa kita pecahkan atau mungkin bisa kita pecahkan dengan melakukan pendekatan tanpa melakukan tindakan negatif seperti memarahi atau memaksa dia untuk ikut serta di dalam kelas tersebut. Nah, tujuan disiplin positif seperti di tag yang saya tampilkan yaitu mengalihkan motivasi dari ekstrinsik ke intrinsik
dan sehingga siswa belajar karena mereka mungkinnya bukan karena terpaksa. Artinya siswa belajar bukan karena kita suruh, tapi memang dia ingin belajar, yaitu dengan cara kita sendiri, satu, menampilkan pelajaran yang menarik, menampilkan tema yang menarik, mencari tahu apa yang siswa inginkan. Jangan kita datang masuk kelas, pelajaran hari ini adalah, ya oke, benar seperti itu sesuai dengan modul ajar. Tetapi siswa sepertinya kurang tertarik. Sepertinya kita harus menanyakan apa yang siswa sukai dari pembelajaran yang akan kita tampilkan, dan tanpa perlu, dan diharapkan dalam motivasi perilaku ekstrinsik ke intrinsik ini, siswa tersebut bertanya sendiri, Pak, bertanya sendiri apa materi hari ini dan apa yang harus kami lakukan. Bukan kita yang memaksa mereka untuk melakukan. Itu diusahakan dalam materi yang saya sampaikan hari ini. Oke, kita main textbook aja ya Bapak Ibu. Kita maaf nih. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Ini menurut si Glaser Basic. William Glaser Basic menyebutkan 5 kebutuhan dasar manusia yang dipengaruhi perilaku, cinta dan kepemilikan, rasa diterima dan memiliki. Seperti tadi, apabila dia si guru tidak mampu menggerakkan dari ekstrinsik ke intrinsik, maka rasa diterima dan memiliki itu tidak dapat dimiliki oleh siswa, karena makanya siswa banyak yang minder apa segala macam. Serta kebebasan, siswa tidak diberi kebebasan, kita mendikte siswa. Jadi diusahakan kita sebagai guru tidak boleh mendikte siswa sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi siswa merdeka itu di sana. Kekuatan rasa berprestasi dan dihargai. Nah, makanya diusahakan kita jangan artinya mendikte siswa tersebut, biarkan mereka berkreasi, dan setiap hasil kreasi mereka itu kita berikan apresiasi atau reward. Selanjutnya, keseruan dan kesenangan tantangan itu pasti. Kalau tidak seru dan tidak ada tantangan, mungkin seperti kita juga tidak seru, mungkin seperti hari ini pembelajarannya sampaikan mungkin tidak seru ya, dan tidak senang karena saya hanya textbook saja. Yang kelima, rasa aman dan nyaman di dalam kelas. Jadi kita hindari adanya pembulian dan lain sebagainya. Kita lanjut, next, materi selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol adalah cara pandang seseorang guru ketika menghadapi masalah perilaku siswa, dan ada 5 kontrol di dalam posisi kontrol restitusi ini. 1, menghukum atas kesalahan. Yang kelima, manajer, mengontrol situasi dengan aturan yang ketat. Membuat rasa bersalah. Itu nanti mungkin Bapak Ibu dapat dilihat di channel YouTube saya. Hal yang ini, hal yang masalah pembuat rasa bersalah, memantau, hanya fokus pada kepatuhan dan restitusi, mengembalikan siswa ke kondisi belajar melalui refleksi. Hal tersebut dapat dilihat. Kita stop dulu nih, kayaknya banyak yang belum dapat izin masuk. Tunggu ya Bapak Ibu sekalian, saya masuk dulu ke Google ya. Wow. Dulu ya, ada masalah nih. Ini diizinkan. Maaf Bapak Ibu sekalian. Masuk lagi. Masuk lagi, silakan. Kita lanjut ke materi selanjutnya.
Dalam sekolah, di dalam seperti yang di video saya tampilkan tadi, si guru yang bernama Clark tadi, kita kembali ke sana ya. Keyakinan kelas, di situ ada keyakinan kelas atau dengan kata lain kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini biasanya dilakukan sesudah asesmen awal atau asesmen diagnostik. Lalu kita membuat kesepakatan kelas apa-apa yang harus dilakukan. Mungkin kita sering melakukan tersebut, tapi kita tidak, kayak saya baru tahu namanya setelah mengikuti mata pelajaran keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas ini mungkin sering dilakukan yang dilakukan oleh guru dan siswa, itu melibatkan di antara keduanya, menetapkan nilai-nilai yang penting yang ada di dalam kelas nanti, menyepakati aturan bersama berdasarkan nilai tersebut, dan menjaga konsistensi penerapan melalui refleksi dan evaluasi. Jadi itu keyakinan kelas yang kita lakukan sebelum melakukan belajar dan pembelajaran atau sesudah melakukan asesmen diagnostik. Biasanya saya melakukannya tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah alat untuk membantu siswa mengatasi kesalahan mereka dengan cara positif dan konstruktif. Yaitu segitiga restitusi ini ada 3 cara. Yaitu stabilitas emosi, membantu siswa mengendalikan emosinya. Yang kedua, pemahaman nilai, memfokuskan pada nilai yang dilanggar. 3, mencari solusi, membantu siswa merumuskan solusi agar kesalahan tidak terulang. Selanjutnya, banyak sekali nih materinya. Implementasi budaya positif di sekolah, yaitu hal yang dilakukan, yang diterapkan. 1, membangun pemahaman bersama seluruh warga sekolah tentang budaya positif. 2, melakukan kolaborasi untuk melakukan keyakinan kelas. 3, menerapkan pendekatan disiplin positif secara konsisten. 4, menggunakan segitiga restitusi dalam menangani masalah perilaku. 5, evaluasi dan refleksi berkala untuk meningkatkan penerapan budaya positif. Selanjutnya kesimpulannya saya simpulkan saja, atau bagaimana sebelum saya simpulkan, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang semoga bisa saya jawab. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian bertanya. Mudahan pertanyaannya bisa saya jawab sebelum saya menyampaikan kesimpulan nih. Silahkan Resan. Suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Masih, Pak. Oh ya udah, mulai ngantuk Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, sabar. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin saya, Pak. Ya, silahkan. Mudahan saya mampu menjawabnya, atau teman-teman ada yang mampu menjawabnya. Ya, selamat sore, Pak. Ya, Kawan-kawan sore. semuanya. Ya, saya Profina Megawati dari SMP 7 Satapkayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Ya, Pak. Ini mungkin ada juga nanti di akhirnya ada pertanyaan, tapi ini mungkin hanya sebatas memberikan saran yang biasa saya terapkan di tempat saya, di sekolah saya mengenai disiplin positif, Pak. Iya, Pak. Silakan. Nah, kalau mengingat di video tadi, itu kan gurunya tidak menegur sama sekali kan, Pak? Ya. Anaknya berkeliaran atau lain sebagainya, dia tidak menegur. Kalau kebiasaan saya, Pak, itu saya sebelum masuk itu saya membuat kesepakatan kelas dulu, Pak. Setelah saya buat kesepakatan kelas, kemudian saya kasih topik materi pembelajaran, kemudian saya sampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian saya tanya, saya bagi di dalam anak-anak ini, di dalam kelas itu yang kan ada 3 gaya belajar. Itu saya tanya apa ada yang suka, ada yang cara belajarnya mungkin cara
mendengarkan audio. Ada mungkin gaya cara belajar mereka itu melukis atau menggambar. Mungkin ada juga gaya belajar mereka itu Pak membaca atau lihat. Jadi nanti setelah kita tahu gaya belajar anak-anak, baru Pak kita mulai materinya, kita mulai pelajaran kita. Oke. Begitu saya. Yang mau saya tanyakan Pak, di sini kan di dalam disiplin positif ini juga sering di sekolah-sekolah, termasuk mungkin di sekolah saya Pak, anak-anak itu suka membuang sampah sembarangan. Itu apakah cara mengatasi disiplin positifnya itu bagaimana Pak? Jika anak membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke. Mungkin itu hal yang bagus sekali yang sudah diterapkan oleh Ibu siapa deh? Aprosina ya, Aprosina dari Kalbar ya, Ibu Aprosina Bu ya. 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 Mungkin ada teman-teman yang menanggapi ya, silakan dari Kalimantan Selatan mungkin atau dari Kalimantan Timur. Karena hal ini kan juga sering kita lakukan seperti karena kita akan merubah budaya negatif ke budaya positif seperti mengatakan jangan atau tidak boleh. Bagaimana caranya? Mungkin ya kita satu dengan cara melakukan mencontohkan hal yang tidak bagus menjadi hal yang bagus. Misalnya kita tidak artinya dari diri kita sendiri kita tidak memperbolehkan membuang sampah selain pada tempat sampah. Itu salah satu dari diri kita sendiri untuk mencontohkan hal yang baik. Nah, mungkin ada teman-teman bisa mencontohkan hal yang lain, bagaimana cara menegurnya yang seperti itu atau cara mencontohkan hal yang seperti itu. Silakan. Ya, silakan Ibu Wiwik mungkin dari Kalimantan Selatan nih, Bu Wiwik. Oke, Bu Siti Jubaida. Belum ngopi kayaknya nih Pak, udah sore. Mungkin Ibu Mulyani ini mungkin ya. Ini nih maaf nih Bu Mulyani, kita ini banyak nih kayaknya pesertanya mau masuk, tapi saya nggak kepencet mengizinkan itu, jadi banyak yang mundur. Nah, banyak yang ya silahkan. Bu Mul mungkin. Halo. Ibu Eka mungkin ya. Atau Ibu Wiwik. Siapa lagi ini banyak. Ibu Erlenda, Agustina. Silakan. Ya, Ibu Erlenda, silakan. Ya, hal yang bisa kita lakukan untuk menegur siswa, kata Ibu tadi bagaimana sih yang cara melakukan terbaik, melakukan apabila siswa membuang sampah sembarangan, cara menegurnya, ya. Ya, benar Pak, cara kita menegur anak. Kan ini sekolah saya ini udah sering anak, Bang, Kakak, saya coba sampah itu buang di tempatnya, jangan buang sembarangan, lingkungan sekolah kita kotor. Tapi tidak dihiraukan, Pak. Jadi begini Bu, mungkin ya ada saya kasih solusi misalnya begini Bu. Kita kan melakukan kesepakatan kelas bahwa siswa dalam kelas tidak membuang bukan tidak Bu ya, ingat, membuang sampah pada tempatnya, bukan, jangan tidak membuang sampah sembarangan. Tolong kata tidak nanti dihilangkan karena kita jadi ya, jadi tulis di situ. Nah, cuma Bu, kita kesalahpahaman dalam kesepakatan kelas di situ udah. Oke, siapa ini, ada yang bergabung? Tunggu Bu ya. Oke, ada yang bergabung. Izinkan. Oke, Ibu Suminah.
Silakan Ibu Suminah. Dalam kesepakatan kelas itu kita mungkin salah konsepsi bahwa di situ nanti tidak ada konsekuensi. Padahal ada konsekuensi apabila melanggar, Bu. Artinya, Oh iya. ya bukan, tapi kita tidak memarahi, bukan. Tapi kita memberikan, artinya tidak memarahi seperti itu. Kamu tidak boleh seperti ini dan memarahi, bukan. Tidak seperti itu caranya. Tapi kita harus tulis konsekuensinya apa dalam kesepakatan tersebut apabila melanggar. Kata-katanya misalnya membuang sampah pada tempatnya. Oh, ternyata kan ada murid yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Oke. Nah, konsekuensinya apa? Kita tanyakan kepada mereka, jangan kita Bu yang maksudnya jangan kita yang menentukan, bukan, tapi mereka sendiri. Karena mereka yang bikin aturan mereka sendiri, bukan kita. Kan kita kalau kita yang membuat aturan berarti siswa nggak merdeka masih. Gitu kan, Bu? Iya, Pak. Ya, harus mereka sendiri yang mengurung mereka sendiri. Jadi biarkan siswa yang berkarya dulu ya Pak ya. Ya, jadi biarkan siswa yang berkarya, artinya siswa di dalam kelas kita tanyakan, oh kalau nanti menggunakan HP tidak sesuai dengan anjuran, apa konsekuensinya? Atau nanti siswa membuang sampah sembarangan, apa konsekuensinya? Kita tanyakan kepada siswa. Nanti kalau ada yang membuang tidak mengikuti aturan, maka sudah tertulis konsekuensinya apa, begitu Bu. Sudah mereka yang menulis mereka sendiri, yang tanda tangan mereka sendiri, yang menyetujui mereka sendiri. Nah, kalau mereka melanggar, berarti mereka juga menyetujui konsekuensi yang mereka langgar tersebut, gitu Bu. Mungkin itu Bu usul saya. Ada teman yang lain yang mungkin yang ingin. Terima kasih Pak. Ya, itu masukan. Semoga bisa saya terapkan. Terima kasih Bu, Ibu Aprosina. Sertifikat kita kapan keluar Ibu Aprosina? Itulah saya tanyakan terus Pak, nggak keluar. Oke. Dari Kalbar. Oke, ada yang dari Kaltim nih atau dari Kalimantan Selatan? Ya, seseorang ingin bergabung siapa? Oke, izinkan. Ibu Yulistinawati. Silakan Ibu Yulistinawati, mungkin yang baru bergabung, atau Pak Sriono. Silakan Pak Sriono. Ya, terima kasih Pak ABC atas waktunya. Oke, silahkan Pak Sriono. Jadi sedikit saya menyimak paparan dari Pak ABC ya. Jadi pada intinya penerapan budaya positif tidak bisa kita laksanakan seperti ya bahasa orang Jawa itu sekonyong-konyong konder. Artinya tidak bisa kita terapkan secara instan. Nah, kalau kita melakukan di situ tentunya yang pertama kita harus bisa melihat seperti apa kondisi siswa kita. Artinya kalau kita sudah memahami karakter siswa di level apa, sehingga kita bisa tepat melakukan tindakan. Nah, mungkin apa yang disampaikan tadi, secara teori dengan praktek nanti akan beda ketika kita menerapkan budaya positif di awal-awal. Jadi perlu ekstra keras kita untuk bisa menerapkan budaya positif itu. Nah, sehingga bagi ulun pribadi, penerapan itu tetap secara bertahap, tidak bisa kita sudah buat kesepakatan, kemudian kita sepakati bersama, kemudian kita laksanakan. Jadi itu kalau saya lakukan bertahap. Terkadang kita masih tetap menggunakan yang sifatnya sanksi atau hukuman yang kita lakukan. Nah, itu untuk menerapkan disiplin positif itu, walaupun memang ada keterpaksaan dari si anak, nah kemudian secara terus-menerus nanti kita berikan pemahaman bagaimana pentingnya, manfaatnya kita menerapkan budaya positif di dalam salah satunya tadi membuang ucapan kita. Budaya positif yang kita lakukan di sekolah itu dengan tahapan-tahapan itu, sehingga nanti kita harapkan di target kita beberapa tahun itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, tentunya bagaimana menyikapi hal ini, ulun kira di instansi kita masing-masing penerapannya beda. Jadi arahnya kita memang seperti yang Bapak paparkan, kemudian yang kita sajikan dalam budaya positif itu, kalau kita bisa melaksanakan seperti itu berarti kan kita sudah berhasil. Tapi bagi ulun pribadi,
kita harus bertahap di dalam penerapannya. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih sekali Pak Sriono. Statement yang sangat indah dan bagus ditutup. Saya yakin apabila Pak Sriono ini datang, maka dia itu adalah spesialis Kesimpulan. kesimpulan. Sebenarnya ini yang paling bagus. Yang saya tunggu-tunggu ini. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin kesimpulan yang saya sampaikan dan jawaban yang dicari oleh teman-teman sekalian didapat pada Bapak Sriono tadi. Nah, tidak perlu lagi saya sampaikan karena sudah diulas oleh Pak Sriono. Nah, karena jadwal kita sesuai di Google Meet tadi hanya 1 jam, bagi teman-teman yang belum sempat atau apa nanti dibagikan di link grup kita, di link grup Kombel, dan juga itu mengenai sertifikat dan lain sebagainya. Di daftar hadir ada di chat di Google Meet itu sudah ada di atas mungkin ya bagi ibu-ibu yang belum masuk. Nanti yang baru masuk silahkan di grup Kombel untuk mendapatkan sertifikatnya masuk ke email masing-masing. Silahkan diisi. Pada hari ini saya sangat berterima kasih sekali dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar kita tentang penerapan budaya positif di sekolah yang diadakan oleh saya sendiri dan Kombel kelas inspirasi Tanah Laut yang diikuti dari beberapa provinsi, yaitu dari Aprosina, Ibu Aprosina dari Kalimantan Barat, mungkin ada ibu yang lain dari Kalimantan Timur, ada Ibu Yayang tadi ya dari Kalimantan Timur, Ibu dari Kaltara itu ya Ibu Yayang ya. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya ini saya benar karena saya terbantukan dengan acara ini. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link absennya tadi ketinggalan saya nih Pak Fiji. Oh ya, link absen. Ini nggak foto bersama tuh Pak? Pon. Oh iya benar, foto bersama. Enggak Bu, enggak, sini sudah disimpan Bu, saya record. Tenang Bu. Oke, nanti saya edit juga ini Bu. Sering-sering berbagi ilmu Pak Biji. Ya, emak berbagi ilmu apa Bu? Saya ilmunya enggak ada Bu. Ini saya Pokoknya Pak bagikan Fiji paling kembali Bu ya. keren. Saya bagikan kembali nih. Di situ isi nama, nanti masuk ke email masing-masing. Ya, silahkan. Hanya gabung maka habis. Gak ada apa-apa, yang penting dapat sertifikat. Iya, hanya datang mana? 6 JP aja ini topinya. 6 JP sayang. Sama ulun nih jua hanyar jua masuk. Kalau dingin dah lakiannya. Oke, ulun stop record aja cuma masih aja nih. Nah.